Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan pagi ini Tuhan. Biar itu sungguh-sungguh naik ke hadapan-Mu Tuhan, menjadi dupa yang wangi dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan belajar apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Beri kami hati seorang hamba Tuhan, hati seorang murid yang mau mendengar Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, biar dengan apa yang kami dengar hari ini Tuhan, Kau murnikan hidup kami Tuhan, semakin berkenan dan selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini, buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom. Saya dapat penutup saudara. Jadi hari ini saya mau sharing tentang yang namanya emas. Banyak dari kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu ada yang dikatakan kita masuk dalam masa keemasan. Pada saat dikatakan masuk dalam masa keemasan, kita selalu berpikir bahwa tahun depan kita akan terima berkat, kita akan terima emas, kita akan dapat segalanya yang berbentuk emas, semua yang berharga. Sampai satu waktu saya belajar tentang yang namanya emas dan tahun keemasan. Dan yang ternyata tahun keemasan bukan cuman berbicara tentang masalah berkat yang kita terima pada tahun itu, tetapi seharusnya pada saat kita masuk tahun keemasan, kita secara pribadi yang harus jadi emas, yang membuat orang-orang itu mencari, mengingini kita. Karena kenapa? Kita adalah emas itu sendiri, bukan kita terima yang emas. Saudara, kita tahu bahwa emas itu sebelum dijadikan emas murni ada beberapa proses yang harus dilewati oleh emas itu sendiri. Kalau kita lihat di televisi, mereka mungkin langsung dibakar, dimurnikan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Itu harus digali dulu dan dipisahkan dari kotoran-kotorannya. Setelah dipisahkan dari kotoran, emas itu berbentuk bongkahan, dibakar lagi, dipisahkan dari perak dan tembaga yang menempel dalam emas itu. Sebelum saya lanjut lebih jauh saudara, saya mau cerita tentang baptisan yang kemarin. Kebetulan baptisan kemarin itu ada beberapa anak-anak yang suka ke rumah saya, istilahnya sering datang ke saya. Menurut saya mereka itu adalah emas, tapi yang masih tertutup sama kotoran-kotoran. Mungkin kalau waktu itu banyak yang bilang ke saya, kenapa nggak bikin persekutuan? Kenapa nggak bikin ini dan itu? Mereka cuma datang ke rumah, cuma makan, numpang wifi, numpang makan dan sebagainya. Saya bilang maaf, saya tidak bisa dulu bikin persekutuan karena anak ini belum bisa untuk persekutuan. Karena mereka ditemukan bukan dari KKR, bukan dari gereja, bukan dari mana-mana. Orang tua mereka bukan aktivis dan mereka tidak pernah dipaksa ke gereja. Mungkin kalau kita lihat pelayan yang di sini ataupun orang-orang yang di Gracia yang melayani menari, mungkin orang tua mereka di sini, jadi mereka harus pelayanan, harus ini. Mereka enggak saudara, mereka itu jiwa-jiwa yang bebas di luar sana dan tidak dijamah oleh siapapun. Jadi mereka tidak pernah bisa langsung harus dibuat persekutuan, tiba-tiba harus main gitar, mereka nyanyi, mereka akan pergi satu-satu kalau digituin. Jadi mereka cuma datang di rumah, main, makan, wifi-an, ngegame dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya merasa ajaib pada saat mereka sebelum dibaptis sampai mereka sudah dibaptis. Saya pun berpikir iya ya, mereka di rumah sih cuma gini-gini aja. Paling mereka kalau udah bosen main game, mereka akan duduk diam nanya-nanya saya, kok ini gimana, cara berdoa gimana, gitu-gitu aja. Tapi tidak ada pujian penyembahan sama sekali, tidak ada. Sesekali aja paling nyanyi satu lagu kalau ada gitar, setelah itu nggak seperti kayak persekutuan pada umumnya. Tetapi yang saya ajaib bahwa mereka tuh mengalami Tuhan. Mereka tuh bisa mengalami Tuhan pribadi demi pribadi sebelum mereka baptis. Yang saya ingat ceritanya itu pada saat mereka pertama itu kelas meeting atau apa yang ada pertandingan itu. Jadi hari pertama itu pertandingan voli. Hari kedua itu pertandingan basket sama e-sport. Jadi pas hari kedua saya itu pulang dari taman waktu itu sama mami mau makan, lihat mereka masuk berdua nih. Ada yang berdua pokoknya lumayan
kebetulan yang saya pegang ternyata saya baru tahu mereka lumayan paling bandel di sekolah. Jadi saya nggak tahu kalau mereka paling bandel, ternyata paling bandel. Jadi tiba-tiba mereka berdua masuk taman. Saya bilang, ngapain mereka masuk taman, seumur-umur nggak pernah masuk taman mereka berdua ini. Setelah itu saya pergi, pulang saya ke rumah, mereka udah di rumah. Terus saya cerita, tadi di taman ngapain? Oh doa, doa apa kalian? Buat menang, supaya saya menang pertandingan. Terus saya bilang, menang nggak? Menang, saya menang basket, saya menang e-sport juara 1. Itu karena kita doa di taman, kata dia ngomong kayak begitu. Terus yang satu bilang, iya kok saya hari pertama itu saya nggak masuk taman, makanya saya volley saya kalah. Dia ngomong seperti itu. Itu masih SMP saudara. Dia udah bisa mengalami Tuhan. Mereka tahu bahwa pada saat mereka berdoa ada sesuatu yang terjadi. Pada saat mereka tidak berdoa ada sesuatu yang tidak bisa mereka raih dalam hidup mereka. Terus yang kedua, mereka tuh sebelum baptis sempat beberapa kali saya pegang PA. Jadi waktu saya PA beberapa kali tuh ada beberapa anak-anak baik yang saya pegang maupun tidak. Mereka tuh waktu itu saya berbicara tentang yang namanya luka. Dan itu pada saat angkat satu nyanyian yang namanya Bapa Sentuh Hatiku, beberapa lumayan pada nangis waktu itu. Dan itu beberapa kali. Dan pada waktu kemarin ada satu anak yang pada saat dia baptis, itu dia baru turun di kolam, itu dia sudah nangis. Sampai mau dibaptis, itu nangis. Hatinya tidak tahan pada saat dia mau dibaptis. Dan mereka tidak pernah yang namanya ikut persekutuan. Seperti main gitar di rumah, enggak. Di rumah mereka tuh cuma mainan, makan, minum. Saya beliin makan, saya beliin minum, yang penting kalian di sini. Dia bisa nangis pada saat dibaptis. Karena sebelum dibaptis semua pada kumpul di rumah. Saya bilang kita doa dulu sebelum baptis. Saya bilang jangan tuh, saya bilang Tuhan biar baptisan ini jadi baptisan yang istimewa dan bukan biasa-biasa buat mereka. Saya berdoa, saya bilang baptisan ini menjadi satu tanda Tuhan menyentuh hidup mereka. Mereka berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dengan cara Tuhan sendiri. Dan saya tidak ada ikut campur dengan urusan mereka dengan Tuhan. Jadi saya tidak bisa memegahkan diri apapun dengan anak-anak itu. Karena mereka sendiri yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Ada satu lagi cerita tentang anak itu. Sepulang dari baptis, atlet basket pasti SMP, pasti Miss Ina tahu anaknya. Paling bandel juga. Jadi dia pulang dari basket, semua pulang dari baptis pada ngumpul di rumah, pada di kamar terus semua, kita di kamar serumah, di kamar saya udah nggak ada privasi. Semua di kamar ngumpul, saya juga di situ tiduran sama mereka. Mereka buka baju semua tidur. Waktu itu udah mau tidur nih, dia udah buka baju, udah pakai celana pendek mau buka baju. Tiba-tiba dia buka selimut. Saya kaget. Kamu kenapa Ben? Oh saya pengen doa. Pengen doa di mana? Kamar doa, bisa dipakai nggak? Saya bilang boleh pakai. Tapi kamu pakai baju dulu, jangan baju masuk di kamar doa kan. Dia buka baju, dipakai baju, terus berdoa. Saya nyalain AC, saya suruh kunci pintu karena pintunya nggak bisa ditutup. Terus tiba-tiba dia lama di dalam. Saya berpikir itu kalau anak SMP itu doa itu paling cuma 2-3 menit dan mereka udah keluar. Ternyata ini lama di dalam, jadi kita guyon sama teman-teman di sebelah itu. Wah paling dia nih tidur di dalam karena kita sempit di sini. Jadi dia masuk kamar doa sendiri, tidur di dalam. Ternyata dia nggak tidur saudara. Dia keluar, tiba-tiba dia pintu dan langsung berdiri ngomong kayak gini. Kok rambut saya dipegang digini-giniin kok? Badan saya hangat dari kepala sampai belakang. Dan pada saat saya berdoa begini, tangan saya gemeteran gak berhenti. Dan pada saat saya bilang amin, itu ada angin di leher saya nyembur ke depan. Dia ketemu Tuhan sendiri, SMP, kelas 2 kalau gak salah. Dan sekali lagi, Tuhan berurusan dengan anak-anaknya sendiri. Tanpa saya harus ngomongin yang banyak macam, tanpa saya harus marahin jangan seperti ini, jangan seperti itu. Dan terakhir kemarin
Saya baru bisa kesaksian ini karena sudah ada hasilnya saudara. Kalau belum saya kesaksian, saya nggak bisa kesaksian apa-apa. Terakhir kemarin mereka terima rapor. Saya bilang foto semua rapor kalian ya, taruh di grup. Saya pengen tahu. Di foto semua. Puji Tuhan, tidak ada yang jelek nilai mereka. Bahkan ada satu ibu, bahkan ada satu mamanya yang berkata begini, padahal nilai sebelumnya itu ada yang jelek, kali ini nilainya tidak ada masalah. Bahkan miss-nya ngomong kayak gini, heran anak ini bisa anteng ya. Padahal anak ini tuh paling usil, tapi ini bisa anteng, tidak pernah ngusil lagi. Bahkan kalau ada miss-nya, ada acara apa, dia pengen bantu. Diubahkan menjadi emas. Tetapi adakah orang-orang yang mau menyentuh mereka saudara? Harus ada yang menyentuh mereka dengan kasih. Bukan dengan penghakiman dan tuntutan yang seperti kita alami. Karena kenapa? Setiap kita berbeda. Saya tidak bisa menuntut seperti yang saya buat ke anak-anak itu. Karena mereka belum mengerti. Kadang mungkin orang itu berkata, dia kok gitu ya, harusnya kan gini-gini. Karena dia belum mengerti saudara. Saya berjalan dengan mereka sesuai dengan pengertian mereka. Sampai sekarang mereka mulai baca Alkitab. Yang dulunya mungkin Miss Ina tahu anak-anak itu seperti apa nakalnya. Sekarang mereka udah baca. Baru sehari satu pasal saya bilang lumayan. Yang penting baca. Daripada tidak sama sekali. Ada yang bilang tiap hari saya mau doa di kamar doa, silakan masuk. Jadi rumah saya sudah jadi base camp buat anak-anak. Itu emas saudara. Itu saya cerita tentang anak-anak yang di rumah saya. Tapi yang saya mau sharing bahwa kita pun harus ada yang namanya dipisahkan dan dimurnikan. Dari kebiasaan lama, apa sih kotoran-kotoran itu? Ternyata kotoran itu adalah komunitas lama. Kita harus dipisahkan dari komunitas yang tidak membangun. Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya hidupnya tidak bisa berubah karena kenapa? Komunitasnya selalu menarik dia ke bawah. Pada saat dia mau naik ke atas, komunitasnya menarik dia lagi ke bawah sehingga dia tidak pernah masuk yang namanya pemurnian. Karena tidak pernah dipisahkan. Tidak pernah dipisahkan dari semua kekotoran-kekotoran dalam hidupnya. Dipisahkan itu seperti apa sih saudara? Kita baca di Bilangan 17. Bilangan 17 ayat 7. Saya bacain aja. Oh iya, Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Lanjut. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Saudara, seperti tongkat Harun. Waktu itu Tuhan pernah cerita tentang saya, tentang tongkat Harun. Tuhan berkata seperti bahwa tongkat Harun itu dipisahkan dari pohonnya yang lama. Pohon di mana dia menerima sari-sari makanan, di mana dia menerima semua yang terbaik, semua yang dibutuhkan dari pohon yang lama. Tapi dia dipotong dari pohon yang lama. Bahkan ranting-rantingnya dihaluskan dan dia dipisahkan. Dan ditaruh di hadirat Tuhan. Waktu itu 2000, saya masih ingat 2021. Waktu saya bilang Tuhan saya mau berbalik sama Tuhan. Dan Tuhan berkata, maukah engkau dipisahkan? Saya tanya, dipisahkan itu seperti apa? Tuhan bilang seperti
tongkat Harun. Kau harus memisahkan dirimu dari komunitas lama. Dan Tuhan berkata, di tempat engkau dipisahkan nanti, itu adalah tempat yang sepi dari dunia. Tetapi di tempat itu hanya ada engkau dan aku. Tempat itu akan sangat sepi, tetapi di tempat itu ada aku. Dan dalam hadirat Tuhan saya berkata, iya Tuhan, saya nangis. Saya bilang saya mau dipisahkan. Dari sejak saat itu, setiap hari, pada saat dipisahkan, itu sakit saudara. Karena saya harus menahan semuanya. Dan itu bukan cuma sakit di daging, tapi di jiwa saya. Untuk saya dipisahkan. Tuhan bilang, kalau kamu mau, saya pakai. Kamu harus dipisahkan. Banyak orang yang tanya, kenapa kamu ke Cirebon? Bahkan anak-anak itu tanya, kenapa sih Koko mau ngurusin kita di Cirebon? Dia ngomong kayak gitu. Saya bilang, saya gak ngurusin kalian. Saya bilang gitu. Saya sedang memisahkan diri dari komunitas. Karena pada saat saya terus ada dalam komunitas, saya tidak akan pernah terbang lebih tinggi. Yang pertama itu saudara, dipisahkan. Setelah itu kita masuk yang namanya dimurnikan. Apa sih dimurnikan itu? Dimurnikan itu mulai dipanaskan. Emas ternyata itu ada bermacam-macam. Ada yang berapa 7 karat, ada yang 13 karat, ada yang berapa karat. Dan ternyata itu berbeda-beda persenan emasnya yang dikandung di dalamnya. Saya lihat emas murni itu dari saya kecil. Karena papa saya itu suka beli, dulu papa saya itu suka beli emas. Dari saya kecil saya sudah lihat emas. SMP saya sudah lihat gelondongan-gelondongan yang sekilo itu saya sudah lihat dari saya SMP. Jadi saya tahu emas itu kilaunya itu berbeda dengan yang namanya tembaga. Berbeda yang dengan namanya kuningan. Dipegang juga rasanya beda. Emas yang ada berapa karat yang tidak murni itu juga kekerasannya itu beda. Untuk bisa dimurnikan saudara, setelah dipisahkan, masuk yang namanya dimurnikan, dipanaskan, disitulah semua karakter-karakter kita harus dihabiskan Tuhan sendiri. Cinta uang itu harus dihabiskan. Karena itu yang pertama adalah akar dari segala kejahatan. Tidak bisa mengampuni, iri hati, kesombongan. Itu adalah semua yang harus Tuhan habiskan untuk kita bisa menjadi emas. Karena kalau tidak, kita hanya akan menjadi emas 17 karat yang dimana kelihatannya emas, tapi masih ada kandungan tembaganya, masih ada kandungan peraknya, tidak murni. Dan harganya pun berbeda saudara. Harga emas murni dengan harga emas yang masih ada kandungan lain-lainnya itu jauh berbeda. Emas murni itu disimpan. Emas berapakah dipakai sebagai perhiasan. Tapi yang lebih bernilai adalah emas yang kemurniannya paling tinggi. Saudara yang tahu hari-hari ini masih ada kotoran-kotoran apa, tembaga-tembaga apa yang ada di hidup saudara. Pada saat kita tidak mau melepaskan itu, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi emas yang murni. Satu lagi kesaksian tentang itu, yang mungkin saya pernah cerita tentang seorang anak yang ibunya dibunuh. Akhirnya dia cerita ke saya. Dia cerita, waktu itu saya dengar dari orang lain, tapi kali ini dia cerita ke saya. Dia bilang, kok saya kelas 3 SD mama saya dibunuh. Kelas 5 SD
papa saya sakit, stroke dan bangkrut. Dan saya hidup dari keluarga saya untuk bersekolah dan makan dan sebagainya. Dia waktu SD dibuang di Indramayu, mayat mamanya dibuang di sungai apa ya dekat sini. Itu dia pahit setiap hari dan sampai sekarang dia masih ingat wajah-wajah pembunuhnya. Dibilang saya ingat betul muka mereka kok. Sampai hari ini. Setiap hari. Mulai dari dia kelas 3 SD sampai sekarang. Dan dia menjadi nakal, suka mabok-mabokan, ngerokok dan sebagainya. Waktu itu ketemu saya beberapa kali. Saya bilang sama dia, kalau lukamu tidak sembuh, maka pintu-pintu berkat itu tidak akan pernah terbuka di hidupmu. Kalau kotoran itu tidak pernah dibereskan dari hidupmu, maka pintu berkat itu tidak akan pernah terbuka buat engkau. Engkau mau kemanapun, sakit itu akan terus menggerogoti hidupmu dan berkatmu. Sampai satu waktu dibilang, kok saya mau. Dan waktu itu dia sebenarnya pengen kerja di Amerika. Dan tidak ada satupun kontak yang bisa dia kontak di Amerika sebenarnya. Tiba-tiba pada saat dia mau, dibilang saya mau kok. Saya bilang ya udah. Saya bilang setiap hari kamu curhat ke Tuhan tentang sakitmu itu, tentang lukamu. Ngomong ke Tuhan. Kamu mau ngomel ke Tuhan, ceritakan semua sakit hatimu ke Tuhan. Terus setelah itu, pertama saya bawa dia ke taman. Saya bilang yaudah yuk kita ke taman aja. Kamu curhat depan Maligai. Saya bilang dalam 1 minggu kamu lihat hidupmu seperti apa. Tidak sampai seminggu, tiba-tiba ada yang nelpon dari Amerika. Kamu mau ke Amerika enggak? Kalau kamu mau, di sini saya bantuin semuanya. Kamu bisa tinggal di pastori, ada pendeta yang mau nampung kamu. Hanya karena cuman mau, itu baru mau sembuh. Belum sembuh. Karena dia belum sembuh, dia belum boleh berangkat sampai sekarang. Tuhan masih tutup pintu buat dia visa untuk berangkat. Karena kenapa? Dia cuman mau sembuh tapi belum sembuh. Tetapi pada saat dia mau sembuh, Tuhan sudah bilang, ini loh nak, saya sediakan buat kamu, tapi sembuh dulu. Sampai sekarang dia masih sering dulu kalau dia mau ke taman dia telepon, kok lagi di mana? Saya mau ke taman. Kok lagi di mana? Saya mau ke taman. Saya malu sendiri. Dan sekarang dia ke taman sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia sudah mulai menjauhi komunitas. Kemarin dia pelayanan di gerejanya. Dia bilang, kok bisa datang gak? Saya pelayanan main gitar. Saya bilang, saya lagi gak enak badan. Saya gak bisa datang. Dia bilang, saya mau belajar untuk menyembuhkan luka dan mendekatkan diri ke Tuhan. Pada saat kita mau diproses dengan setiap luka saudara, maka pintu-pintu itu akan terbuka tanpa saudara harus teriak, Tuhan buka pintu ini, maka open doors itu akan terbuka dengan sendirinya pada saat pemurnian demi pemurnian itu terjadi. Karena sebenarnya pintu itu adalah kita sendiri. Emas itu adalah kita sendiri. Masa keemasan bukan kita menerima emas gelondongan, tetapi kita adalah emas sendiri yang menarik emas-emas yang lain untuk datang ke kita. Emas itu menjadi jawaban buat orang-orang yang membutuhkan. Setelah dimurnikan, yang terakhir apa saudara? Menjadi stabil di dalam Tuhan. Kemurniannya harus stabil, tidak bisa dikotori oleh apapun juga. Ini saya juga masih belajar tentang yang namanya stabil. Saya buka dulu. Oh ini masih 7 menit lagi. Sebelum saya masuk di yang namanya stabil. Stabil dalam Tuhan. Yang terakhir saya mau cerita tentang satu. Bagaimana cara membuat emas dalam 30 hari. Pasti saudara, wah gimana cara buat emas dalam 30 hari. Ini waktu itu saya bagi di devotion tapi gak sempat. Akhirnya anak-anak yang di rumah yang saya ceritain. Dia nanya, gimana kok bikin emas 30 hari? Gimana caranya? Saya bilang, saya ceritain dan kamu dengar baik-baik.
Dalam satu acara televisi ada satu orang kaya. Dia ngomong kayak gini, saya akan ajarin semua orang bikin emas dalam 30 hari. Ini cerita saudara. Cerita ini saya dapat di taman. Entah ini benar, entah ini dari saya, entah ini dari Tuhan. Tapi ceritanya seperti ini. 30 hari buat emas. Dia bilang, taruh pasir itu dalam ember. Dan setiap hari selama 30 hari, ember itu harus disiram jam 7 pagi dan jam 7 malam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Selama 30 hari. Dan kamu akan lihat itu akan jadi emas. Semua orang yang nonton, karena dia orang paling kaya di dunia istilahnya. Semua orang yang nonton melakukan hal yang sama. Semua pada ngambil ember, isi pasir. Jam 7 pagi disiram, jam 7 malam disiram. Setelah 30 hari, dia live lagi di televisi. Komennya tuh udah pada jelek-jelek, pembohong, dasar orang kaya, mempermainkan orang miskin gitu-gitu. Udahlah, semua komennya udah pada jelek-jelek. Terus ditanyain, pernah lewat gak sehari? Ada yang bilang, iya saya pernah, gak nyiram sehari lupa, batal. Gak bisa jadi emas. Ada yang bilang, pernah gak lewat 1 menit? Ada, gak bisa. Dan ternyata semua ember tidak ada yang jadi emas. Tapi ada satu orang yang komennya sangat positif dan berkata kayak gini, Pak, setelah saya melakukan 30 hari, saya mengerti emas itu apa. Saya ngerti artinya yang namanya kesetiaan. Saya ngerti artinya yang namanya ketekunan. Karena 30 hari itu saya bisa ketemu anak saya pada saat mau sekolah. Dan saya bisa ketemu anak saya dan saya bisa makan malam dengan keluarga saya. Dan itu emas dan mengubah seluruh hidup saya. Dan saudara tahu akhirnya orang ini dikasih perusahaan yang sudah mau bangkrut. Dan dia bilang, saya kasih kamu satu perusahaan yang mau bangkrut dan kamu kelola. Dan dikelola sama dia dengan ketekunan, kesetiaan. Dan perusahaan itu akhirnya menjadi perusahaan yang sangat besar. Dan dia bisa membeli begitu banyak emas. Itulah emas yang sesungguhnya saudara. Banyak orang yang tidak mau kerja, tidak mau tekun. Dan mau berharap emas itu tiba-tiba ada di depan mereka. Tetapi Tuhan tidak mau mengajarkan kita yang begitu. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Yang terakhir adalah kestabilan. Udah, bentar lagi. Stabil dalam Tuhan. Stabil dalam Tuhan. Buat saya dasar dari kestabilan untuk kita tetap murni di hadapan Tuhan dan tidak geser, itu butuh yang namanya kestabilan. Bagi saya masih belajar saudara. Stabil dalam Tuhan itu susah banget. Saya sangat banyak belajar dari Mami tentang stabil dalam Tuhan. Karena manusia itu naik turun. Tapi satu hal yang saya belajar untuk stabil dalam Tuhan, dasarnya yang pertama itu adalah meletakkan semua keinginan, kehendak dan kemauan, kedagingan, sampai hanya ada kehendak Tuhan yang ada di dalam kita. Itu kunci kestabilan dalam Tuhan. Kenapa kita harus stabil saudara? Saya ada catat beberapa. Karena kalau kita tidak stabil, maka kita akan jatuh. Contoh orang yang jalan di atas tali, satu tali. Dia butuh kestabilan. Pikirannya itu hanya di tali. Pikirannya tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh, aduh anak saya di rumah gimana ya gini-gini. Dia akan jatuh dari tali. Pikirannya harus fokus ke Tuhan. Itu yang membuat dia stabil di dalam Tuhan.
Ada satu waktu itu pernah datang ke saya cerita. Jadi dia habis bertengkar, berantem. Ini tentang meletakkan, saudara. Dia cerita dia berantem dengan seseorang dan dia berkata, pokoknya udah gak bisa. Saya sudah tidak bisa sama dia. Karena ini menyangkut harga diri. Dia cerita banyak. Setiap kali dia cerita dia marah, dia selalu ngomong tentang harga diri, tentang harga diri, tentang harga diri. Harga dirinya udah dikorek, dia udah tidak bisa lagi. Terus saya bilang, kita ini dalam Tuhan. Harga diri apa yang dicari? Yang kita cari itu bukan harga diri, tapi perkenanan Tuhan. Perkenanan itu apa sih? Mengampuni itu perkenanan. Harga diri kita semahal apa sih di hadapan Tuhan kok? Letakkan harga diri, biar perkenanan Tuhan yang ada di hidup kita mengampuni. Maka kita bisa stabil dalam Tuhan. Letakkan semuanya, biar Tuhan yang menjadi raja dalam hidup kita. Saya bacain aja cepat. Waktu itu saya cerita, karena Yesus pun pada saat di dunia, dia tidak mementingkan harga dirinya. Dia dicambuk, diludahin, dipukul, ditonjok. Apakah Yesus pernah berkata harga diri saya dikorek? Gak pernah. Dia melakukan perkenanan kehendak Bapanya, bukan lagi harga diri. Yang kita pertahankan perkenanan Bapa, bukan harga diri. Disitulah kestabilan itu bisa muncul. Saya bacakan aja singkat. Apa itu kestabilan? Stabil itu bisa berarti iman seperti Abraham, percaya dan tetap memegang janji Tuhan walaupun dia belum melihatnya. Stabil itu bisa berarti tidak pernah menyerah. Stabil itu berarti mengucap syukur dalam hal apapun, mau itu kita di bawah atau di atas, mau kita tidak punya uang maupun punya uang, kita tetap bersyukur, itu stabil. Stabil itu stabil itu setia seperti Ruth, yang adalah dari awal menikah dengan anak Naomi sampai pada akhirnya dia melayani Naomi dan menikah dengan Boaz. Padahal itu adalah situasi yang berat, itu adalah stabil. Stabil itu adalah penyembahan seperti Daud. Sekalipun dia di dalam kondisi apapun, hatinya tetap ada worship, menyembah kepada Tuhan. Stabil itu bertahan dalam berbagai sesuatu. Untuk melakukan sesuatu yang besar dan menerima sesuatu yang besar, perlu yang namanya kestabilan. Dan terakhir saudara, sebelum saya tutup, ada satu kutipan. Ini salah satu kunci untuk menjadi stabil. Kutipan yang sangat memberkati saya. Kutipan ini berkata kayak gini. Ketika saudara berkata, hidupku untuk uang, maka pada saat saudara mati, saudara akan kehilangan segalanya. Ketika saudara berkata, hidupku untuk terkenal dan kemasyhuran, maka pada saat saudara mati, maka Anda akan kehilangan orang-orang yang memuja dan memuji saudara. Ketika saudara berkata, hidupku untuk kekuasaan, maka ketika saudara mati, maka saudara bukan siapa-siapa. Tetapi ketika saudara berkata, hidupku untuk Kristus, maka pada saat kita mati, kita bisa berkata seperti Paulus, mati adalah sebuah keuntungan dan kita akan memperoleh segala-galanya bersama Yesus dan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tadi Riko mengatakan salah satu kunci untuk stabil adalah meletakkan, ya. Yang terakhir tadi. Nah, saudara tahu meletakkan itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena apa? Kita itu punya mata, masih punya perasaan, masih punya pikiran. Ya. Saya meletakkan ini. Kalau namanya meletakkan itu dikatakan sudah bukan milik saya lagi.
Kalau namanya meletakkan itu lepas. Kalau begini ya, saya pegang, saya begini sepertinya tak letakkan ini di meja, tapi bukan meletakkan, masih saya pegang. Selama saya masih pegang, ini bukan meletakkan. Yang diletakkan apa? Ya tangan saya letakkan, minyak ini botol ini saya letakkan, betul. Sudah diletakkan di mana? Di meja, betul enggak? Yang namanya meletakkan itu lepas. Kalau saya bilang saya letakkan ini tapi nggak dipegang lagi, lepas itu namanya benar-benar meletakkan. Dan itu memang tidak mudah, tapi benar. Kalau kita bisa melepaskan semuanya, hidup kita akan stabil karena nggak kepengen apa-apa. Nah, kenapa nggak bisa? Ini sudah dilepaskan ya, tapi mata kita masih lihat. Tuh, eman-eman ya, orang kayak gini kok tak lepas. Pikiran masih mikir, sebenarnya aku suka. Jiwanya masih terikat. Selama hal itu masih ada, itu kita nggak bisa hidup stabil, nggak bisa ada balance dalam kehidupan kita. Ayo, hari ini adalah hari terakhir ada PW offline ini ya, tapi tetap ada, kita bisa online ya, tetap bisa ada praise and worship setiap pagi. Nah, kita ketemu lagi untuk seperti ini itu tanggal 8 ya. Jadi sementara ini di tempat ini tetap sih ada banyak kegiatan, cuman untuk offline ini memang tidak ada. Kita mulai lagi ibadahnya online, tetap jam 7 pagi, tetap ada praise and worship. Lalu saya umumkan nanti tanggal 31 Januari ya, 31 Desember mulai jam 11 malam kita bikin Zoom ya. Jam 11 malam nanti bikin Zoom, nanti bisa diberitakan tentang linknya ya. Kita penyembahan pujian, sesudah itu kita akan masuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun depan ya. Dimanapun juga kalian berada, itu sudah ada itu ID-nya, password-nya, itu dipotret aja supaya kalian itu bisa ikut sama-sama. Buat para orang tua gak ngerti nih akunnya ini apa, pasti di rumah kan ada anak, ada menantu ya. Coba aku pasangkan ini itu di HP saya ya. Nah, ikut sama-sama. Lalu kalau saudara merasakan begini, kok malam banget? Ya mesti harus malam. Karena apa? Menanti-nantikan fajar tanggal 1 ya. Kan mau tidak mau tanggal 1 itu pasti masih libur. Jadi bisa bersama-sama kita dengar akan seluruh pesan-pesan Tuhan untuk tahun depan. Nah, lalu ada berita lagi. Kemarin kan kita ada pertemuan dan Natal Bahtera ya. Nah, kita ketemu dengan beberapa hamba Tuhan, lalu mengusulkan untuk tanggal 16 bersama-sama dengan para HT Bahtera. Jadi nanti itu diganti ya flyernya bersama dengan hamba Tuhan Bahtera ya. Jadi saya bilang oke nggak apa-apa. Jadi GK siap-siap buat masak lagi ya. Dan mulai saat ini saya akan sampaikan kali ini di sini dipakai apel room, tetap dipakai ya. Saya pengen supaya semuanya dipakai. Saya takutnya kalau ludak seperti kemarin ini sampai kita persiapannya kurang. Jadi
di sini dipakai pakai di bawah juga dipasangin TV semua supaya sebelum makan bersama itu mereka bisa bawah bisa dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi multimedia double porsi kerjanya ya. Saya percaya semuanya ini pokoknya tahun depan itu kita lari, tahun depan itu kita ngejar, dan tahun depan kita akan memberikan lebih dari segala-galanya. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Saya percaya saudara, tempat ini adalah suatu tempat yang Tuhan sudah lakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan saya percaya kita tahun depan kita pelayanannya akan lebih dan lebih dan lebih lagi ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk PW pada pagi hari ini, untuk penutupan secara offline. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan kami boleh melakukan deklarasi setiap kali. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan. Terima kasih untuk kekuatan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk gedung yang baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 tahun ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih bisa PW setiap pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan. Pasti Engkau akan membuat perkara-perkara yang lebih lagi sepanjang hidup kami tahun depan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah selama kami tidak ketemu, tapi kami ketemu di udara Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kekuatan kesehatan Kau berikan buat kami. Perlindungan yang daripada-Mu turun atas kami. Diluputkan dari segala malapetaka, mara bahaya. Tuhan, kami minta penyertaan-Mu atas hidup kami semuanya. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Apabila banyak anak-anak-Mu yang pelayanan keluar ataupun melakukan weekend bersama dengan keluarga, holiday bersama dengan keluarga, Bapak, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapak yang di surga. Saat ini kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau yang akan mengatur dalam segala perkara yang Tuhan. Apapun yang orang-orang oknum-oknum yang ingin mengacaukan, kami berdoa biar Kau pegang akan pikirannya, Engkau pegang akan jiwanya, Engkau beri roh pertobatan dan kesadaran Tuhan bahwa apa yang mereka lakukan adalah menghancurkan bangsanya sendiri. Tuhan, hanya Engkau yang bisa, hanya Engkau yang bisa melakukan semuanya ini dengan segala pengertian yang terbatas. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Apapun politiknya, apapun maksudnya, apapun tujuannya yang ingin menghancurkan untuk bangsa ini, kami minta Kau batalkan Tuhan. Engkau sendiri yang akan memusnahkan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Biarlah sepanjang Desember ini Tuhan, semua acara yang dilakukan oleh gereja-gereja dimanapun juga, Engkau memberkati Tuhan, Engkau meluputkan, Engkau melindungi, sehingga semuanya dapat terjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan semua stafnya. Tolong Tuhan Kau beri hikmat, marifat, kebijaksanaan
untuk terus membawa bangsa ini mencapai suatu tujuan yang benar. Kami percaya Tuhan bahwa seluruh cita-cita dari bangsa ini untuk mencapai suatu kemakmuran yang sejati bisa terlaksana. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kau lihat keadaan cuaca saat ini, kami tetap berdoa kepada-Mu. Biarlah Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca ya Tuhan, untuk tempat ini, untuk negara ini. Engkau terus beracara atas bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami minta perlindungan yang daripada-Mu. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami Tuhan. Engkau buat perlindungan atas rumah-rumah kami. Engkau buat perlindungan atas hidup kami. Perlindungan dengan darah-Mu akan membuat kami tetap ada dalam jalur dan ada di dalam perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau setia. Saat ini kami terima kekuatan baru. Kami terima daya tahan tubuh baru. Menjadi sesuatu perlengkapan dalam kehidupan kami Tuhan untuk memasuki tahun depan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia anugerah-Mu yang tidak pernah berubah. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Buat kami ada perlindungan yang berasal daripada-Mu. Kemanapun kami pergi, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Melindungi akan mata kami, bibir mulut kami, telinga kami Tuhan, dan hati kami. Biarlah hati kami tetap ada dalam perlindungan daripada-Mu. Ada suatu benteng yang kuat sehingga tidak ada kuasa gelap yang bisa memasukinya. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Kau yang hancurkan. Tangan kami, kaki kami Tuhan, pimpin kaki kami dalam perjalanan kami, supaya kami tetap ada dalam perlindungan daripada-Mu perjalanan kami. Dan apapun yang kami kerjakan ini Tuhan, sampai dengan akhir tahun ini Tuhan, kalau kami merasakan bahwa berkat-Mu masih belum ada yang penuh, dalam nama Tuhan Yesus penuhkan Tuhan akan janji-Mu untuk tahun ini. Sehingga kami boleh merasakan hidup kami ada dalam perlindungan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi besok besok kan hari Minggu, ya kan? Seninnya itu di sini sudah libur, jadi tidak ada PW, tapi tetap ada Zoom, ya. Ya ada streaming kok, Zoom ada streaming, ya. Jadi jangan lupa tetap ada. Dan tetap setiap hari belajar untuk pengurapan. Jangan lupa pengurapan, ya. Karena perlindungan yang dari Tuhan itu melebihi dari segala-galanya. Jangan lupa pengurapan, itu pesan saya. Kalau saudara mau keluar kota, sekali lagi rumahnya dibuat Efes damai. Ya. Tetap lakukan dengan setia. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat Hari Natal.